Kamu tahu nggak dari tadi ya, di dalam hati tuh aku selalu berdoa terus. Ya, supaya Sultan itu nggak kenapa-napa, Sultan bisa cepat sembuh. Ya biar Funi sama Emran juga nggak pisah. Iya, Tan. Amin. Aku juga berharap hal yang sama. Tapi ini kalau misalnya ya, misalnya keadaannya memang Sultan sampai kenapa-napa, Funi dan Emran mereka benar-benar berpisah. Pertanyaan aku itu cuma satu. Apa kamu tetap akan menepati janji kamu untuk menikah sama Emran? Tan, ya gini. Di hati kecil aku masih percaya banget kalau Funi sama Emran itu akan bersatu, langgeng. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Ya, maksud aku coba lihat Emran deh. Emran tuh benar-benar masih ngejar-ngejar kamu loh kan, Zan? Ya tapi cintanya Funi itu luar biasa banget, Tan. Tulus banget, besar banget. Dan aku yakin sih, cinta sebesar yang Funi kasih itu bisa merubah siapapun. Menurut aku cinta sebesar itu bisa mengubah setan menjadi malaikat. Apalagi manusia biasa kayak Mas Emran. Amin ya. Kamu percayakan sama aku? Ya, aku percaya sama kamu. Dan semoga itu benar-benar terjadi ya. Tapi satu hal yang kamu harus tahu. Apapun nanti ke depannya, apapun yang terjadi, aku nggak mau ninggalin kamu sendirian. Aku pasti selalu ada buat kamu. Mulai malam ini, tidak ada satupun orang yang bicara soal persyaratan 3 bulan. Titik. Tapi Pak, Gak ada tapi-tapian. Rara, kalau sampai Funi tahu soal perjanjian kita ini, bipolarnya bisa meledak dan makin parah. Kata psikiaternya, kondisi mentalnya Funi itu tidak boleh terkena stres atau tekanan batin sedikit pun. Jadi saya minta, kalian tutup rapat-rapat mulut kalian. Funi tidak boleh tahu soal persyaratan ini. Yang Funi boleh tahu itu hanyalah Emran berubah dan Emran akan bersamanya seumur hidup dia. Kalian bisa mengerti? Benar, Aksan. Mami setuju dengan cara kami. Dan kamu, Emran, dengarkan saya baik-baik. Mulai malam ini sampai 3 bulan ke depan, jangan coba-coba merusak kesepakatan ini. Kalau sampai saya tahu, kamu punya trik licik untuk menyakiti anak saya, kamu harus ingat. Funi adalah putri kesayangan saya, darah daging saya. Dan kalau kamu sampai membuat saya ikut-ikutan gila, tidak ada tempat di dunia ini untuk kamu bersembunyi dari amarah saya. Saya akan kejar kamu, saya akan hancurkan kamu dengan tangan saya sendiri. Ngerti kamu? Iya, Pak. Papa tenang aja. Papa bisa pegang omongan Emran kok. Nggak akan ada trik apa-apa. Dan Emran akan buktiin ke Funi kalau Emran bisa mencintai dia sepenuh hati. Pak Tan, makasih ya. Kamu selalu ada buat aku walaupun hidup aku nggak pernah berhenti. Pasti ada masalah terus. Gini ya, kamu itu kan nafas aku. Jadi gimana aku bisa bertahan kalau nafas aku nggak ada? Nggak bisa kan?
Bisa aja kamu. Ya udah, pergi pulang. Biar kamu bisa cepet-cepet istirahat. Capek kamu pasti. aku pulang, tapi aku tuh harus tetap latihan buat seminar yang di Singapura itu malam ini. Astagfirullahaladzim, kan aku lupa loh. Aduh, kasihan kamu sekarang. Waktu kamu untuk latihan habis dong seharian. Ya nggak apa-apa, bukan salah kamu juga kok, aman aja. Cuma gini aja deh, aku nanti pulang tetap latihan, ya. Aku sambil persiapin semuanya buat seminar, tapi aku minta syarat satu aja. Apa? Bikinin kopi buatan kamu. Ya biar aku bisa begadang gitu, ada tenaganya. Oke. Ya udah, kalau gitu aku bawain kopi ya. Ya, tapi ada satu lagi. Banyak nih kayaknya. Jadi 2. Oke. Aku mau kita slip koran. Jadi nanti maksud aku kalau aku latihan terus kamu ketiduran, aku udah capek juga, aku jadi semangat lagi, capeknya jadi hilang karena aku lihat kamu. Boleh nggak ya? Udah nemenin kamu Ayo, aku bikinin kopi kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tak? Silap. Sudah aku bikin kopi dulu ya. Saya bikin kopi pakai dulu ya bu. Gimana tadi? Doain aja. Ada lagi apa? Ini lagi habis baca-baca buku dan lain-lain. Iya. Sudah jadi. Ya udah, nanti aku sekarang. Ya, hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya antar Fatan dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Dah. Dah. Defibrilator menjadi alat penyelamat utama. Kejutan listrik yang diberikan secara cepat dan tepat dapat mengembalikan irama jantung ke kondisi yang normal. Tunggu, aku mau ngopi dulu. Oke kan? Kopi buatan kamu yang the best. Jangan kamu. Selamat tidur Sri Kandiku. Semoga kamu mimpinya indah ya. Amin. Pagi. Mas.
Semalam pembicaraan soal persyaratan 3 bulan itu. Ya ampun, apa Mas Emran beneran mau ninggalin gue? Enggak bisa. Gue gak mau pisah sama Mas Emran. Selamat pagi sayang. Mas, Kamu senyum sama aku. Mas, gimana obrolan semalam soal perjanjian 3 bulan itu? Udah. Kamu jangan mikirin apa-apa lagi soal semalam. Semuanya udah lewat kok. Dan tadi malam aku udah mantepin keputusan aku. Dan aku akan ada di sini sama kamu dan Sultan buat selamanya. Aku gak akan kemana-mana. Serius Mas, kamu ngomong kayak gitu? Jadi kamu gak bakal ninggalin aku sama Sultan? Enggak. makasih ya Mas. Aku seneng banget hari ini. Aku janji, aku bakal jadi istri yang paling baik buat kamu. Nikmatin kata-kata manis ini, Fun. Puas-puasin aja hayalan kamu. Aku mau gak mau harus kayak gini murni cuma buat nutup mulut kamu dan keluarga kamu. Sampai waktu 3 bulan itu habis. Dan aku bisa kembali sama Kansa. Tapi nanti kalau kamu ingat sesuatu, ada hal janggal yang harus diceritain, tolong kamu bilang ke aku ya. Puspa, apapun rahasianya, aku menganggap kamu kayak saudara aku. Kamu tenang ya. Aku akan ngebela kamu dan aku akan usaha semampuku supaya kamu bisa keluar dari sini. Enggak, gue gak boleh kemakan sama air mata buahnya dia. Gimana pun juga dia udah ngerebut ibu kandung gue. Dia udah ngerebut kebahagiaan yang seharusnya jadi milik gue. Tapi gimana caranya gue bisa balas dendam sama Kansa kalau gue masih ada di sini, gue masih ada di dalam sel ini. Gimana caranya supaya gue bisa ngerebut ibu kandungnya dia dari dia? Gue harus keluar dari sini. Satu-satunya cara supaya gue keluar dari sini adalah dengan gue ikutin permainannya dia. Gue harus nurut sama dia. Gue harus pura-pura ngaku. Dan gue harus buat cerita kebohongan dengan sempurna. Dan gue harus buat cerita dengan air mata buaya supaya perempuan so suci itu percaya sama gue.